Seseorang yang mempunyai pengalaman gaib dengan anggota keluarganya. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Sofa Marwa, wanita cantik kelahiran tanggal 20, sering diteror oleh makhluk gaib. Bahkan keluarganya diancam oleh sesosok makhluk gaib. Adakah karma baik yang akan menaungi hidupnya? Tadi tuh Sofa nggak bohong, di kamar Sofa tuh ada makhluk mengerikan yang kayak di film lampir itu, Grando. Kamu kebanyakan nonton film horor, jadi ngelantur. Enggak Pak, Sofa tuh nggak bohong, tadi beneran ada di dalam kamar. Kamu tuh cuma mimpi. Enggak bohong, tadi ada beneran. Pak, lihat tuh Pak, tuh kan, bohong Pak, Sofa bener kan? Saya melihat di sini ular, tanda kutip, makhluk ular. Dari dimensi lain? Makhluk astral berbentuk ular. Itu yang saya tangkap di penglihatan aku. Oke, ini sekilas tentang kehidupan Mbak Sofa ya. Suara apa ya? Nggak ada apa-apa. Ernie! Ernie, tolongin kakak Ernie! Ular! Ular! Itu ada ular! Raka diam di sini, tahan napas, jangan gerak. Bentar. Kamu mau ngapain? Ya aku mau bunuh lah, Kak. Jangan dibunuh ularnya. Ya kalau aku nggak bunuh ular itu nanti bunuh kita, Kak. Emang kamu tuh dari mana kalau itu ular berbisa? Ya pasti berbisa lah, Kak. Udah, Kak, udah. Udah berhenti. Itu ularnya udah mati. Bentar lagi. Udah mati. Itu, lihat. Itu kepalanya udah pecah. Itu berarti ularnya udah mati. Ya udah kalau gitu aku buang dulu ya Bang ke ularnya. Tunggu. Kamu mau buangnya di mana? Pastinya ke tempat jauh lah, Kak. Iya udah kalau gitu, kamu sekalian buang spraynya ya, soalnya ada darah ular di situ. Oh gitu kita buka spraynya sekarang ya, Kak. Yuk. Kalau gitu aku buang dulu ya, Kak, ularnya. Ya udah, kamu hati-hati ya di jalan. Kamu pembunuh. Suara apa tuh ya? Mungkin cuma perasaan aku aja. Kira-kira buang kemana ya? Ke situ aja deh. Kok tiba-tiba aku merinding ya? Nggak ada apa-apa.
Suara apa tuh? Mungkin cuma perasaan aku aja. Ya Allah, Erni, Pak, kamu kenapa nak? Ya Allah Pak, Erni, ya Allah Pak, Erni, kamu kenapa nak? Kemudian saya melihat di gambaran sini adalah sosok anak atau saudara. Saya melihat di sini adalah saudara. Saya gambarkan lidahnya agak turun dalam kondisi mengalami gangguan depresi. Saya menyebut depresi di sini. Siluman atau makhluk astral ini, jin ular ini, saya melihat ini memang penghuni daerah sini. Penghuni Ganggu berarti iya, ganggu. Dan kebetulan sekali adiknya di sini mengalami gangguan depresi. Ketika makhluk astral ini muncul, jadi satu gelombang yang sama. Kamu siapa? Kau sudah membunuh anakku dan membuangnya. Jadi kamu harus menerima akibatnya, Erni. Enggak, aku bukan pembunuh. Aku tidak membunuh siapapun. Kamu harus menggantikan anakku yang sudah kau bunuh. Jadi ikutlah ke alamku, Erni. Aku nggak mau. Erni, kenapa kamu? Hah? Kak, Apa-apa? Kak, ular itu mau membawa aku, Kak. Ular apa? Nggak ada apa-apa di sini. Kakak nggak lihat apa-apa. Ada makhluk mengerikan ikut bersama wanita ular itu, Kak. Nama makhluk mengerikan itu Grandong. Grandong? Iya. Grandong? Ular? Nggak ada. Kamu tuh cuma mimpi buruk aja. Itu Kak ularnya, Kak. Itu Kak ularnya, Kak itu. Mana? Itu, Kak. Itu, Kak. Tuh. Nggak ada. Itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Udah kamu istighfar aja. Itu nggak ada apa-apa. Kamu, Erni! Erni! Erni, kamu kenapa? Ular, astagfirullahaladzim. Sofa, itu adik kamu kenapa sih? Sofa juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba sikapnya tuh jadi aneh. Dia teriak katanya ada ular. Tapi pas Sofa lihat nggak ada apa-apa. Ya Allah, ya udah cepet kamu cari, cepet takut ada apa-apa cepet. Iya, Bu. Kamu harus ikut bersamaku, Erni. Karena kamu sudah membunuh keturunanku. Enggak, aku nggak mau ikut kamu. Ayo ikut. Kamu harus ikut bersamaku. Nggak mau, aku nggak mau ikut kamu. Nggak mau. Aku nggak mau ikut kamu. Kamu harus ikut. Aku nggak mau ikut kamu. Nggak mau. Lepasin. Bu Sri, itu anaknya Bu Rahmat kan? Kok kenapa jadi gila gitu sih? Pastinya gila lah, Bu. Teriak-teriak sendiri nggak jelas kayak gitu kok. Bukannya kemarin masih waras aja? Tahu nggak, Bu? Itu tuh akibat persugihannya Pak Rahmat. Makanya Erni kena tumbalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti lihat adik saya nggak? Adik kamu yang gila itu lari ke sana tuh. Cepet susul sono. Nabrak-nabrak orang nggak jelas. Bikin heboh kampung, tahu? Iya. Makasih ya, Bu. Tapi di sini saya mau jelasin kalau adik saya Erni tuh nggak gila, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Teriak-teriak nggak jelas gitu kok, nggak gila. Terus dimaunya bilang apa? Sableng, edan, gelo. Yuk. Ya Allah, Erni kemana ya? Erni!
Erni! Erni! Ya Allah, itu siapa? Erni! Bajunya sama. Mukanya juga sama. Kok mirip ya? Kok hilang? Kemana ya? Atau jangan-jangan Erni dalam bahaya? Aku harus segera cari Erni. Pergi! Jangan bawa aku! Pergi! Ini kakak Sopa, Erni. Kakak Sopa akan menghilangkan rasa takut kamu yang menghantui kamu. Ayo ikut kakak Sopa. Aku takut, Kak. Aku takut sama ular. Ular itu terus mendekati aku, Kak. Udah, kamu gak perlu takut ya. Sekarang kamu ikut kakak yuk. Ya. Itu rumah siapa, Kak? Itu rumah orang yang akan menolong kamu, Erni. Yuk, kita ke sana. Erni kemana ya? Itu Erni. Ya ampun, dia mau ngapain pergi ke danau? Astagfirullahaladzim, jangan-jangan. Erni! Erni, tunggu kakak! Erni, berhenti ya! Berhenti, tunggu kakak! Erni! Ya Allah, dia apa? Erni, tungguin kakak! Erni! Erni! Erni mau kemana, Erni? Nggak lepasin! Ayo Aku ikut mau kakak. ke situ! Mau ke sana mana? Ayo kita pulang aja yuk. Kita pulang aja yuk. Ya Allah, lindungilah adikku dari segala godaan setan yang terkutuk. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ya ampun, Erni, alhamdulillah kamu udah sadar. Aku ada di mana, Kak? Ya udah kita pulang yuk, nanti kakak ceritain kamu di Oh, rumah ya. aku bener nggak ngerti. Ya udah nanti kakak ceritain di rumah sekarang. Pokoknya kita pulang dulu ya. Yuk. Untung aja Bu, tadi Sofa itu cepet datang. Kalau enggak, Sofa udah nggak tahu lagi deh gimana nasib Erni selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Kita harus bawa dia ke orang pinter, Nak. Ibu mau tahu apa sih yang terjadi sama Erni sebenarnya? Iya Bu, emang kita harus bawa Erni ke orang pintar. Tapi sebaiknya kita nunggu Bapak dulu ya Bu. Iya, Ibu akan segera telepon Bapak kamu biar cepat pulang. Ya udah Bu, kalau gitu sekarang Sofa mau ambil air wudhu, terus mau baca Al-Quran. Siapa tahu dengan baca Al-Quran keadaan Erni bisa jadi lebih baik ya Bu. Iya, Nak. Kamu udah bangun, Nak. Jangan coba-coba baca Al-Quran di dekat aku. Kalau tidak ingin nyawa Erni menjadi taruhannya. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Nak. Apa-apaan kamu kayak gini, Nak? Kenapa sih kamu? Lepasin Erni! Tolong! Coba-coba melawan aku. Kalau tidak, kamu dan adikmu akan kuhabisi. Jangan main-main denganku. Erni, lepas, Nak. Kakak kamu bisa mati kalau ini lepas, Nak. Panas!
saya itu teriak-teriak sampai keluar rumah, lari-lari. Orang bilang disangkanya orang gila. Terus ngompol di jalan, buang air besar di jalan umur 25 tahun, Kak. Sampai nangis-nangis gitu kan, sama ayah saya digendong, diapain. Tetangga juga akhirnya ada yang kayak kesal sama adik saya gitu. Tapi Pak jangan malam-malam Pak pulangnya. Bila perlu secepatnya. Itu kasihan Erni Pak, takut ada apa-apa. Iya. Waalaikumsalam. Kok ada yang nangis? Kamu Gara-gara anakmu, aku kehilangan anakku. Kamu dan keluargamu harus menerima akibatnya. Pergi! Jangan ganggu aku, pergi! Pergi! Kamu harus menerima akibatnya, Erni. Kamu harus menerima hukumannya, Erni. Aku gak bersalah! Aku bukan pembunuh! Ya Allah, siapa wanita bermahkota ular yang serem itu tadi? Kenapa dia menuntut keluargaku atas kematian anaknya? Kenapa dia menyalahkan anakku? Tolong. Ya Allah. Ular! Kamu kenapa? Ular! Erni! Erni! Erni pulang, Nak! Tolong! Tolong! Ada apa, Bu Rahmat? Tolong anak saya, dia kabur, dia pergi, dia kerasukan. Masuk, iya. Iya, Bu, ya, Bu. Udah, kami bantu, Bu, ya. Ayo. Ya Allah, semoga Erni gak kenapa-napa ya Allah. Bapak, kenapa? Erni, Mbak, lari, Mbak. Jadi itu Erni, Pak? Iya, benar, Erni. Ya udah, makasih, Pak. Erni! Ayo, Pak. Jejak kita. Cepet banget larinya. Larinya Erni ya. Kita harus cari Erni kemana lagi ya, Pak? Gini, Mbak. Kalau gini caranya nggak bakal bener. Sebaiknya kita semua pencar deh. Oke. Ya udah. Yang lain ke sana. Kita berdua ke sana. Yuk, kita berdua ke sana yuk. Erni, kamu udah di mana sih, Dek, sebenarnya? Erni! Erni! Siapa yang nangis nih? Masya Allah, Erni! Ya Allah, ngapain kamu di sini? Kok? Astagfirullahaladzim, keterlaluan kamu jadi anak. Buang air besar, air kecil di kamar anak saya. Udah baunya minta ampun. Ayo pulang. Aku aduin kamu ke orang tua kamu. Ayo pulang, pulang. Ayo pulang. Ayo Pak, Bapak harus cari Pak. Takut ada apa-apa, cepet cari. Bapak juga di kerjaan nggak tenang, makanya Bapak buru-buru pulang. Tapi ternyata udah terjadi dengan Erni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sofa, tadi kamu kumat lagi, Nak. Dia kerasukan lagi. Iya, Bu, iya.
Tadi Sofa juga udah nyari Erni bareng sama warga, tapi Erninya hilang, Bu. Belum ketemu. Pak, cepet cari dong, Pak. Takut ada apa-apa. Cepet. Nanti kita nyesel loh, Pak. Ini Erni anak kalian. Ya Allah. Perlu kalian ketahui ya, anak kalian sudah buang air besar dan air kecil di kamar anak saya sampai baunya minta ampun. Tahu nih, bikin susah warga aja. Pak, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya minta Bapak bersihkan sekarang juga kamar anak saya sampai bersih. Saya minta maaf, Bu, atas kelakuan Erni. Saya janji, semoga nggak terulang lagi, Bu. Saya tunggu, Pak. Ayo. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Bapak-bapak, Ibu. Saya yakin 100% kelakuan Erni akibat tumbal pesugihan Pak Rahmat. Ibu yakin dengan apa yang Ibu katakan? Jangan menyebar fitnah gitu, Bu. Saya tidak menyebar fitnah, Pak Putra, Bapak-bapak. Coba deh bayangin sendiri. Dulu kan si Erni waras, normal, sekarang berubah jadi gila. Iya juga sih. Ini logika nih, masuk akal nih. Tapi saya kurang yakin kalau Pak Rahmat itu penganut pesugihan. Dia kan baik, dermawan, ya nggak? Bisa jadi selama ini Pak Rahmat menutupi kedoknya yang salah. Betul tuh kata Bu Siti, Erni sudah meresahkan kita semua. Kita lapor ke Pak Rahmat agar mengurung anaknya, bahkan memasung anaknya. Ya udah, kalau gitu gini aja. Sekarang kita ke tempat Erni, kita pasung dia. Gimana? Setuju nggak? Ayo, kita ke rumah Pak Rahmat, ayo. Pak Rahmat, saya turut prihatin dengan kondisinya anak Erni. Tapi beberapa warga melaporkan kalau tindakan anak Erni itu udah mulai mengganggu, mulai meresahkan warga. Maaf Pak RW, saya sudah berusaha untuk berobat Erni ke dokter, ke psikiater. Namun hasilnya belum ada kemajuan Pak RW. Iya, Pak. Penyakit anak saya sekarang malah tambah parah, Pak. Setiap hari dia selalu teriak-teriak. Seperti melihat makhluk gaib di sekitarnya, Pak. Maaf Pak Rahmat, apa Pak Rahmat udah mencoba untuk pergi ke orang pintar? Saya takut ini bukan karena penyakit medis, tapi karena gangguan roh gaib gitu. Pak Rahmat, keluar kalian. Ngapain warga pada kemari? Ada apa ini? Teriak-teriak. Begini Pak RW, kita semua udah sepakat kalau Erni anaknya Pak Rahmat mau dipasung. Karena dia udah meresahkan semua warga kita. Benar. Kesepakatan macam apa itu? Erni itu sedang dalam kesusahan. Seharusnya kita semua itu prihatin, bukan nambahin masalah dia. Saya tidak setuju. Erni itu nggak bisa dibiarkan berkeliaran di kampung kita ini. Masa buang air besar sembarangan? Betul itu. Jorok, Pak. Nggak nyaman kotor. kita. Iya, benar. Saya minta maaf semuanya atas sikap Erni. Mohon dimengerti ya. Dan tolong doanya biar Erni cepat sembuh ya. Dan dia sekarang dalam keadaan pengobatan di psikiater. Tuh, dengar Pak Rahmat. Dia sedang dalam pengobatan. Ya, udah semua bubar. Udah kita pulang aja yuk. Pak, adik saya sekarang ini, belum lama ini, katanya ada yang bilang kena itu ular kepala manusia. Iya, ular besar. Mukanya perempuan, cantik, setengah badan, ular besar. Pak, Ya. kita harus bawa Erni ke orang pinter, Pak. Ibu takut sama warga, Pak. Iya Bu. Bapak juga sedih. Kenapa Erni jadi begini? Mudah-mudahan saja uang tabungan kita cukup Bu untuk berobatnya Erni sampai sembuh. Pak, Sofa ada uang tabungan dari hasil kerja Sofa. Kalau emang butuh, pakai aja uang Sofa, Pak. Jangan coba. Itu uang tabungan kamu untuk masa depan kamu. Erni masih tanggung jawab saya kok. Enggak, Pak. Demi Erni, Sofa rela, Pak. Sofa ikhlas. Erni kenapa? Ada makhluk menyeramkan masuk ke sana. Enggak ada apa-apa, Nak. Tenang ya. Itu. Ya Allah.
Terus waktu itu habis hujan, tanahnya basah kan. Ada jejak kaki besar banget, Kak. Saya nggak ngerti itu manusia kan maksudnya nggak terlalu besar gitu ya. Atau ya nggak wajar kayaknya gitu. Nah tiba-tiba adik saya itu memang sebelumnya juga waktu kecil suka kejang-kejang. Kayak gimana ya, autis gitu hampir gitu ya Kak ya. Cuman ibu saya nggak diem, berobat kemana-mana gitu kan, ke orang pinter kemana gitu. Eri kenapa? Ada makhluk menyeramkan masuk ke sana. Enggak ada apa-apa, Nak. Tenang ya. Itu. Ya Allah. Ibu takut, Pak. Ibu takut, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Takut, Pak. Sebetulnya apa yang terjadi pada anak saya, Pak? Sebentar, Pak. Anak Bapak terkena kutukan Dewi Sanca, Pak. Kutukan Dewi Sanca, Pak? Betul. Anak Bapak membuat kesalahan yang sangat fatal sehingga Dewi Sanca marah, Pak. Kesalahan apa yang dilakukan anak saya, Pak? Sangat berat, Pak. Anak Bapak telah membunuh ular, salah satu keturunan Dewi Sanca. Tapi Bapak bisa bantu adik saya kan Pak? Bapak bisa sembuhin kan? Maaf, saya tidak bisa membantu. Saya tidak mau berurusan dengan Dewi Sanca. Tolong, Pak. Berapapun biayanya akan saya bayar, Pak. Yang penting anak saya bisa sembuh, Pak. Maaf, ini bukan urusan uang, tapi keselamatan saya yang saya pertaruhkan. Mohon maaf. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Bu, dengar-dengar si Erni jadi gila karena tumbal Pak Rahmat ya? Dengar-dengar sih begitu, Bu. Penyugi siluman ular. Hah? Ya. Oh, pantas aja si Erni suka teriak ular-ular. Berarti bener kalau si Erni itu udah jadi tumbal siluman ular. Iya, Ih, amit-amit deh. Mendingan saya hidup pas-pasan daripada saya kaya lewat pesugihan. Ngeri banget ya. Pak, maaf saya belanjanya lain kali aja deh. Mana, Bu? Iya, Bang. Tolong ya. Mana, Bu? Nggak jadi ah. Maaf Bu ya, gara-gara Ibu belanja di sini, pelanggan saya pada pergi Bu. Mang, kenapa Mang? Saya kan mau beli sayur. Saya nggak mau, belanja saya beli sama Ibu dari uang pesugihan. Lebih baik Ibu pergi saja, pergi. Tubuh anak ini membuat aku nyaman. Aku harus bersemayam terus di tubuh dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Keluarga saya mencoba bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya dan keluarga saya yakin Allah takkan tinggal diam melihat saya dan keluarga saya menghadapi semua cobaan ini. Ma ashabul maimanah. Aja, dia benar-benar mencari masalah denganku. Kamu benar-benar mencari masalah denganku. Tabbat yadza abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana. Habisi kamu, Sofa. Lepasin dari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa yang kamu lakukan sama kakak kamu? Allahu Akbar. Dewi Sanca tadi sebutannya ya. Ini yang pertama kali menyebutkan hal seperti itu siapa? Orang pintar itu. Kan kita ada galian pasir, Kak. Di daerah Cisauk itu, BSD Serpong itu.
ada galian pasir, di situ ada asrama tentara Auri gitu. Ya. Ya, ada Auri di situ. Katanya diuruk itu galiannya, dia itu ngap atau gimana, marah gitu ya. Danaunya aja tuh luas banget, Kak. Pokoknya Erni saya memasukkan ke rumah sakit jiwa. Bapak mau bawa Erni ke rumah sakit jiwa? Ya, apalagi dia harus ada yang menangani. Enggak, Pak. Ibu nggak setuju. Anak kita tuh nggak gila, Pak. Aku takut. Aku takut ular. Erni nggak perlu takut sama siapapun kecuali Allah. Sekarang mending Erni ke sholat yuk sama kakak, yuk ambil air wudhu yuk. Enggak, aku nggak mau sholat. Aku takut. Nanti kalau Erni udah sholat, Erni nggak bakal takut lagi. Yuk, sholat bareng yuk. Diam kamu. Kalau aku bilang mau sholat, jangan mau sholat. Erni, kurang ajar kamu. Pak. Pak, jangan Pak. Ini bukan Erni. Lepasin. Kalian semua minggir. Erni. Bapak, ibu. Udah, jangan khawatir, biar Sofa aja yang ngejar ya. Erni, tungguin kakak Erni. Erni. Kamu mau kemana? Ayo kita pulang dulu yuk. Ayo, ikut kakak pulang yuk Erni yuk. Lepasin. Ya Allah, tenaganya kuat banget. Bu, tenang dulu, Bu. Tenang. Pokoknya Erni harus masuk rumah sakit jiwa. Enggak, Pak. Ibu nggak mau anak kita masuk rumah sakit jiwa. Itu sama aja kita mencampakkan dia, Pak. Tidak ada jalannya lagi. Enggak. Ibu nggak mau. Enggak. Erni bangun. Tolong. Ada apa ya, Pak ini? Kamu jangan berpikiran negatif. Barang kalau jatuh aja. Jangan sangkut ke yang lain-lain. Tapi perasaan aku nggak enak, Pak. Ada apa ya? Berdoa aja yang terbaik, Bu. Berpikir positif. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Pak, Erni kecelakaan, Pak. Dia ditabrak sama motor. Apa? Erni kecelakaan? Roy, yang kamu lihat ini hal yang samakah atau ada... Saya melihat makhluk ini. Iya. Dia badan dan kepalanya manusia, Roy. Iya, seorang perempuan. Kemudian tangannya tajam-tajam di sini dan punya kuku yang panjang menjuntai ekor ularnya. Malam itu, saat masih koma, ketika semua perawat kembali ke tempatnya dan menungguinya, lalu tertidur, sesuatu terjadi pada diri Erni. Tiba-tiba saja Erni hilang. Erni? Ya Allah, Erni hilang. Jangan pernah kamu mencari adik kamu. Kamu siapa? Aku Dewi Sanca. Aku yang sudah mengutuk adik kamu. Karena adik kamu sudah membunuh keturunanku. Saya nggak akan pernah biarin itu. Dia itu adik aku akan melindungi dia. Dia harus menerima hukumannya. Atau kalau tidak, kamu yang akan menggantikannya. Enggak. Erni, di mana kamu, Dek? Erni, kamu di mana sih, Dek? Cari siapa, Mbak? Kamu siapa? Ada yang bisa saya bantu?
gigit dan hisap darah orang itu, Ernie. Lakukan sekarang juga, Ernie. Lakukan! Ernie! Ngapain kamu? Hei, ngapain kamu? Ayo, Pak. Dia digigit, Pak. Hah? Digigit? Iya. Dasar pasien gila. Ayo, kejar dia, Pak. Ayo, Pak. Pasti cewek itu gila. Setiap ketemu orang, leher-leher pada digigit sama dia. Mungkin dia kemasukan jadi ular, makanya kelakuannya kayak ular, suka gigit orang. Mending kita pulang yuk. Ayo, yuk. Ya Allah. Mereka pasti lagi ngomongin Ernie. Tolong! Ada orang gila ini, tolong! Gila, Mas! Orang gila! Tolong! Gila, tangkap, Pak! Ayo! Tangkap! Ini ditangkap, siapa tangkap? Tangkap! Berhenti! Siapa tangkap, Tangkap, Pak! Tangkap, Pak! Kamu nggak sadar apa yang sudah kamu lakukan? Pak, berhenti Pak. Dia adik saya Pak, tolong jangan dikasarin Pak. Adik Mbak ini gila. Mbak harus bertanggung jawab atas korban-korban yang terjadi di rumah sakit ini. Betul, Mbak? Iya Pak, iya. Insya Allah saya akan tanggung jawab Pak. Pak, adik saya pingsan Pak, tolong Pak dibantu Pak. Ayo kita bantu dia. Ayo Pak. Ayo kita bawa. Sekarang Ernie makan dulu ya, kakak suapin. Yuk. Ayo makan dong, kenapa diem terus? Buang makanan itu, Ernie. Buang. Ernie, kamu kenapa? Kok malah dibuang makanannya? Aku nggak mau makan. Ya, tapi kenapa dibuang makanannya? Lagi pula kan kamu harus makan. Sekarang cekik kakak kamu. Ernie, lepasin aku kakak. Aku kakak kamu. Lepas! Kakak kamu bisa mati! Ya, kasihan kakak kamu. Lari! Ibu, ya Allah, ibu mending sakit ibu. Ibu mending sakit. Bu, mana ibu yang sakit? Udah. Kamu cepet kerja, Ernie, cepet kerja. Tapi ibu nggak apa-apa ya? Ya udah, enggak. Apa kejalan? Siapapun yang mencoba membunuh keturunanku, bangsa ular, dia akan mengalami hal yang sama seperti ini. Awalnya sebenarnya adiknya Mbak Sofa itu nggak apa-apa. Iya, waktu kecil Sehat-sehat saja gitu ya. Tiba-tiba langsung banyak perubahan, khususnya dalam sisi mental begitu. Iya. Ernie, mau kemana kamu? Megan! Ya Allah, Bapak kenapa Pak? Ernie dorong Bapak. Ya udah, kalau gitu Bapak jagain Ibu ya Pak. Soalnya tadi Ibu bilang Ibu lagi sakit kepala. Biar aku susulin Ernie dulu. Ernie kenapa lagi? Dia ngamuk-ngamuk lagi Pak. Ya udah ya, aku berangkat dulu ya Pak. Kamu harus gigit semua orang yang ada di sini. Gigit laki-laki. Orang itu diserang sama Ernie. Perempuan gila itu masih aja dikasih
kebebasan kayak gitu. Waduh, ini nggak bisa dibiarin. Bapak-bapak, Ayo kita tolong dulu. kejar Ernie ya. Ayo. Sekarang 25, mulai kambuh gitu. Kambuhnya termasuk gaib tadi, deketin dia terus. Kita keluarga juga heran, itu kenapa bisa kayak gitu kan. Pak, Bapak. Bu, kenapa Bu? Ini kakiku didorong sama Ernie, kesel ya Pak, nggak bisa Ya gerak ampun. Pak. Nanti kita obatin Bu. Kemarin juga Papa didorong sama Ernie. Astagfirullah. Udah Bu. Ya sakit banget Pak. Mudah-mudahan Ernie ketemu Pak. Iya, Bu, iya, Bu. Sama Sofa. Yaudah. Aduh. Yuk. Itu Ernie. Ernie, berhenti kamu. Ayo Pak, tangkap aja Pak. Ayo. Jangan takut, Ernie. Serang mereka. Pakai kukumu untuk menyerang mereka. Mereka tidak akan pernah tahu. Orang tua kamu harus bertanggung jawab. Orang ini berbahaya, harus kita tangkap, kita pasung di bawah. Banyak korban berjatuhan karena dia. Ayo tangkap. Kalian jangan menghalangi aku. Pada. Jangan menghalangi aku. Wah! Wanita ini sudah membunuh keturunanku. Dan dia harus menerima kutukannya. Kalian jangan ikut campur. Kalian jangan coba-coba menghalangi aku jika kalian tidak mau menerima kutukannya. Ernie! Ernie! Ernie di mana ya? Ernie! Ya ampun, semoga bisa ketangkep sama orang kampung. Ya benar tuh. Benar. Iya pasti. Ibu, maaf ini kenapa ya? Kamu harus tahu, mereka ini ulah adik kamu. Kamu dan orang tua kamu harus bertanggung jawab. Harus tanggung jawab. Iya bu. Saya janji saya dan orang tua saya akan tanggung jawab, Bu. Gak bisa nih. Adik kamu harus dipasung. Iya benar-benar. Enggak, jangan. Saya janji saya akan jaga adik saya. Jangan dipasung adik saya. Tidak dipasung, banyak makan korban. Sekarang adik saya mana? Adik kamu dikejar-kejar satu orang kampung. Ernie! Kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa? Tahu gak? Kamu tuh sudah mencelakai banyak orang. Lihat, tangan kamu. Nih. Wajah kamu aja masih kayak gini. Coba. Kamu tuh pasti tumbalnya orang tuamu. Iya. Jangan. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Salah saya. Nggak mau tahu. Kamu itu berbahaya, tahu nggak? Ernie! Masuk. Rasakan kamu. Kamu pantas mendapatkan perlakuan itu. Harusnya ditangani medis dulu karena basically dia memang ada gangguan tersebut, gangguan mental di sini, gangguan psikis di sini saya lihat. Tetapi ada faktor pemicunya, Robi, sehingga tahap kosong kita akan dimasukin. Tahap itu kosong kemudian dimasukin. Itu cara kerja makhluk astral bekerja di sini, Robi. Bapak. Ernie, Pak. Ernie kenapa? Ernie dibawa sama warga ke Ponangker, terus sekarang dia udah dipasung. Hah, kenapa? Tadi Ernie kesurupan, kesetanan, dan terus dia gigit warga. Sekarang dia udah dipasung di pohon angker, Pak. Ya Allah. Pak. Bapak istirahat, Pak. Sofa mau ke rumah teman Sofa ya, Pak. Dia ustadz, siapa tahu dia bisa bantu Ernie.
Ular ini muncul ketika gangguan depresi ini kambuh. Saya melihat pada dasarnya adiknya kamu, Sofa, mengalami gangguan mental. Mohon maaf sekali. Tetapi pada saat yang bersamaan terkondisikan berjalan di satu daerah yang saya lihat. Kemudian terinjaklah ular ini jadi satu keadaan yang sama. Ustadz, ini adik saya, Pak. Ustadz bisa bantu adik saya, kan? Insya Allah, ya. Kutukan iblis ular itu sudah merasuki jiwa dan aliran darahnya. Lihatlah, tubuhnya bersisik. Tapi atas izin Allah, Ustadz bisa mengembalikan adik saya kembali normal. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Kamu yang sabar ya, Erni. Insya Allah, teman kakak ini bisa bantu kamu. Keluar kamu! Keluar! Mengajar! Setan iblis! Kamu tidak pantas memberi kutukan kepada makhluk yang mulia ini. Dia sudah membunuh keturunanku. Dia membunuh karena membahayakan nyawa kakaknya. Kamu harus mengampuni dia. Kalau tidak, Allah akan menyeretmu ke dalam neraka. Aku tidak takut sama ancaman kamu. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas! Panas! Wah! Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kak, sisik di badan aku udah hilang, Kak. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Eri. Dia jadi ke bawah gitu, jadi ikut mikirin. Padahal jangan, ini kan masih muda, udah sabar aja gini gitu. Jangan lihat keluarga kadang gitu. Wow. Berarti poinnya adalah lebih support ya, Roy? Lebih support, Bu. Sama Erninya juga dan keluarga saling merangkul. Ya, kami bisa merasakan kamu memang cinta sama adik kamu, tapi ditambah lagi cintanya. Dirangkul lagi. Pengalaman hidup ini membuat saya dan keluarga saya sadar bahwa kita harus saling jaga dan tidak menyakiti apapun makhluk Allah. Dan kami hanya akan memohon kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada paranormal, tapi hanya kepada Allah, penguasa segala alam.